wabarakatuh. Kali ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai aktivitas imunomodulator dari ekstrak etanol meniran atau Phyllanthus nirurilin terhadap ayam broiler. Tugas ini dibuat oleh Ayu Rahmawati, Desi Rahmadani, Ulfa Prisalingga, dan Septe Sayunisari. Tubuh terdiri dari berbagai macam organ yang membentuk sistem organ dan sistem fungsional tubuh, yang masing-masing bekerja sama dalam satu kesatuan sistem tubuh. Di antara sistem tersebut terdapat sistem pertahanan tubuh atau disebut juga dengan sistem imun. Nah, sistem imun inilah yang bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari benda-benda asing yang masuk sehingga fungsi tubuh tidak terganggu. Sistem kekebalan tubuh yang bermanfaat bagi pencegahan suatu penyakit karena adanya infeksi dapat diperoleh secara alami. Namun, sistem kekebalan tubuh yang alami saja belum mencukupi. Maka dari itu, diperlukan sistem kekebalan tubuh buatan. Sistem kekebalan tubuh buatan dapat diberikan dengan imunisasi. Respon kekebalan tubuh akan meningkat dengan pemberian senyawa beraktivitas imunostimulan. Imunostimulan adalah suatu senyawa yang mempotensi sel-sel imun dan digunakan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Perkembangan penggunaan obat-obatan tradisional khususnya dari tumbuh-tumbuhan untuk meningkatkan derajat kesehatan sudah cukup luas. Salah satu tanaman yang digunakan yaitu adalah meniran. Meniran adalah herba dari genus Phyllanthus dengan nama ilmiah Phyllanthus nirurilin. Tanaman ini berkhasiat sebagai imunomodulator. Usaha ayam broiler sangat banyak dibudidayakan, namun ayam broiler ini sangat rentan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan virus seperti tetole, gumboro, ngorok, berak kapur, flu burung, dan lain-lainnya. Maka dari itu, penelitian menggunakan alternatif untuk pengobatan dalam penanganan masalah tersebut, yaitu dengan pemberian senyawa imunostimulan yang dapat mencegah penyakit pada ayam broiler. Maka dari itu perlunya optimasi penggunaan senyawa bahan alam. Maka pada penelitian ini digunakan ekstrak etanol yang diperoleh dari tanaman Phyllanthus nirurilin atau meniran. Ekstrak etanol meniran memiliki aktivitas imunostimulan terhadap mencit. Subfraksi etil asetat herba meniran juga dapat meningkatkan titer antibodi dan jumlah leukosit pada mencit. Pada penelitian lain menunjukkan aktivitas subfraksi etil asetat dari herba meniran terhadap reaksi hipersensitif kutan. Subfraksi etil asetat meniran dapat meningkatkan indeks fagositosis dan kapasitas makrofag. Dan beberapa subfraksi etil asetat meniran dapat menjadi imunomodulator pada tikus. Berdasarkan hal tersebut, maka dicoba untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian terhadap kadar antibodi ayam broiler dengan metode bersihan karbon dan penimbangan bobot limfa relatif.
serta perhitungan limfosit. Diharapkan nantinya ekstrak ini memberikan efek imunostimulan pada ayam broiler, sehingga pada peternak ayam dapat meningkatkan kekebalan tubuh ayam broiler terhadap berbagai penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan safety. Nah, metode penelitiannya, alat dan bahan. Peralatan yang dipakai terdiri dari kapas, kertas saring, destilasi vakum, rotasi, evaporator, pipet tetes, gelas ukur, timbangan hewan, spatel, jarum oral, timbangan analitik, kaca objek, cawan penguap, oven, desikator, neraca listrik, mortar dan stemper, spuit berukuran 5 mili, kandang ayam, mikropipet, tabung reaksi, rak tabung reaksi, perangkat alat bedah, spektrometer UV-visible, dan mikroskop. Bahan yang dipakai terdiri dari meniran kering 1,4 kg, etanol aquades, tinta Cina, larutan NaCl, fisiologis 0,9%, heparin, NaCMC 0,5%, asam asetat 1%, dan twin 80. Satunya cara kerja, perencanaan dosis ekstrak etanol mineral yang dipakai adalah 10 mg per kilogram berat badan, 30 mg per kilogram berat badan, 100 mg per kilogram berat badan, 100 mg per kilogram berat badan, larutan NaCNC 0,5% sebagai kontrol negatif, serta suspensi Timuno Forte 13,5 mg per kilogram berat badan. Persiapan hewan percobaan. Hewan yang digunakan pada penelitian ini adalah ayam broiler yang berumur 3 minggu. Ayam broiler yang dipilih karena merupakan ternak yang cukup potensial di daerah Sumatera Barat. Di samping itu, ayam broiler juga sering terjangkit oleh penyakit sehingga menjadikannya sebagai objek yang tepat untuk percobaan. Buatan larutan uji ekstrak mineral disuspensikan dalam NaCNC 0,5%. Contoh untuk dosis 10 mg per kilogram berat badan, dan dibuat larutan dengan konsentrasi 1% sebanyak 10 ml, ekstrak sebanyak 10 mg, dan NaCMC 50 mg. NaCMC ditaburkan ke dalam air panas selama 20 kali dalam wadah, dibiarkan 15 menit sampai mengembang, lalu gerus hingga homogen. Kemudian tambahkan 10 mg ekstrak pada wadah gerusan homogen, tambahkan air panas sedikit demi sedikit sampai volume 10 ml, lalu lakukan hal yang sama untuk semua dosis. Pembuatan suspensi karbon koloid. Nah, sebanyak 1,6 gram tinta Cina yang telah dikeringkan disuspensikan dengan 25 ml twin 81% dalam larutan NaCl fisiologis 0,9% hingga diperoleh konsentrasi 64 mg per mili 6,4%. Uji bersihan karbon. Ayam dibagi dalam 6 kelompok yang terdiri dari satu kelompok kontrol negatif yang diberi NaCMC, satu kelompok kontrol positif yang diberi Stimuno, dan 4 kelompok yang diuji diberi 4 variasi dosis. Masing-masing kelompok diberi disuspensi sampel secara oral dengan regimen dosis 1 kali sehari selama 6 hari berturut-turut. Pada hari ke-7 dilakukan pengambilan darah dan penyuntikan suspensi karbon koloid. Darah diambil melalui vena sayap ayam. Darah ditimpung pada plat tetes yang sebelumnya telah ditetesi dengan heparin. Darah diambil sebanyak 75 dan diisi lisis dalam 4 ml asam asetat 1%. Contoh darah pertama ini dinamakan blanco, menit ke-0. Nah, kemudian suspensi karbon sebanyak 0,1 ml per 10 gram berat badan diberikan secara intravena. Lalu darah ayam diambil 75 pada menit ketiga, 6, 9, 12,
dan 15 setelah penyuntikan karbon. Masing-masing darah tadi diilisis dalam 4 mili asam asetat 1%, kemudian diukur absorbannya dengan spektrometer UV visible pada panjang gelombang 650 mM. Penentuan bobot limfa relatif. Nah, limfa diambil dari ayam yang telah digunakan untuk diuji fagositosis. Timbangan limfa satu persatu dan hitung bobot relatif limfa. Analisa data hasil penelitian ini diolah secara statistik dengan menggunakan ANOVA 2 arah untuk indeks fagositosis, ANOVA 1 arah untuk bobot limfa relatif dan jumlah limfosit darah. Kemudian masing-masing grafik dapat dilihat pada gambar berikut. Saya Desi Ramadhani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil dan diskusi dari jurnal yang kami dapatkan. Nah, di sini nilai rata-rata indeks fagositosisnya menunjukkan aktivitas fagositosis sel-sel fagositik itu terhadap partikel karbon antigen, mengakibatkan pengaruh pemberian ekstrak etanol meniran. Jika nilai rata-ratanya itu indeks fagositosisnya lebih dari 1, berarti menunjukkan zat uji senyawa mempunyai kemampuan imunostimulan. Nah, dapat kita lihat bersama, ini merupakan nilai uji fagositosis rata-rata. Kontrol negatifnya adalah 1. Di sini juga ada kelompok uji pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan jumlah ekstrak yang berbeda dan hasil yang berbeda pula. Sedangkan untuk bobot limfa dapat kita lihat bersama juga, ini merupakan nilai rata-rata pada kontrol negatifnya. Nah, kontrol negatifnya adalah 0,153, untuk kontrol positifnya adalah 0,1995. Di sini juga ada nilai kelompok uji pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan jumlah ekstrak yang berbeda dan hasil yang berbeda pula. Nah, limfa sebagai organ limfoid sekunder yang mengandung sel limfosit B dan sel limfosit T. Nah, sel limfosit B dan sel limfosit T ini merupakan yang berperan pada proses respon imun spesifik. Selain itu, pada limfa juga terdapat sel dendritik dan makrofag. Nah, untuk berperan, sel dendritik dan makrofag ini untuk berperan sebagai APC, antigen presenting cell. Nah, antigen presenting cell ini juga berfungsi untuk menyajikan antigen kepada sel limfoid. Peningkatan sel-sel imun tersebut berkolerasi dengan bobot limfa. Kenaikan bobot limfa ini relatif ini menunjukkan adanya efek ekstrak etanol meniran terhadap aktivitas imunostimulan. Nah, ini juga merupakan sel limfosit. Dapat kita lihat bersama, ini merupakan jumlah sel limfosit pada sampel darah ayam boiler setelah pemberian ekstrak meniran. Jumlah sel limfosit ini rata-rata untuk kontrol negatifnya itu nilainya 10, kontrol positifnya adalah 17,83 dengan kelompok uji pertama, kedua, ketiga dengan nilai yang berbeda-beda dan hasil ekstrak yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opa Prisalingga. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang hasil jurnal yang kami dapatkan. Dari sini bahwa dari penelitian tentang uji aktivitas imodulator dari ekstrak etanol maniran terhadap ayam boiler, disimpulkan bahwa pemberian ekstrak etanol maniran terhadap ayam boiler dapat meningkatkan indeks fagositosis dengan metode karbon pada dosis 10 mg per kilogram berat badan dan sampai 300 mg per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya pemberian ekstrak etanol maniran terhadap ayam boiler dapat meningkatkan bobot limfa relatif pada dosis 10 mg per kilogram berat badan, 300 mg per kilogram berat badan. Nah, pemberian ekstrak etanol maniran terhadap ayam boiler dapat meningkatkan jumlah limfosit
pada dosis 10 mg per kilogram berat badan sampai 300 mg per kilogram berat badan. Nah, semakin tinggi dosis ekstrak etanol maneran yang diberikan, maka efek terhadap indeks fagositesis, bobot limfa relatif dan jumlah sel limfosit semakin meningkat pada dosis 10 mg per kilogram berat badan sampai 300 mg per kilogram berat badan. Nah, disitulah kesimpulan dari hasil jurnal kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.